warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivina Wasa Pratiwi dengan NIM 2012-9185. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini adalah mengenai administrasi pada layanan khusus. Materi pertama adalah mengenai pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi juga sering disebut sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau usaha yang tidak secara langsung dikenakan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan siswa di sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan baik di sini menyangkut aspek jasmani maupun rohaninya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis layanan khusus dan pengelolaannya. Pelayanan khusus diberikan kepada sekolah peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah yang pertama adalah pustaka. Pustaka merupakan satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui bahan-bahan yang ada pustaka. Menurut Supriyadi pada tahun 1983, dalam buku Manajemen Peserta Didik oleh Ali Amran mendefinisikan perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik dalam sekolah tingkat dasar maupun tingkat menengah. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Fungsi perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah mempunyai fungsi yang pertama adalah fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Jadi, sebuah perpustakaan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat memperkaya materi pembelajaran dengan menyediakan buku-buku, pamflet-pamflet, gambar-gambar, film, dan sebagainya. Yang kedua adalah fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Fungsi yang ketiga adalah fungsi rekreasi, yaitu sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di pustaka dan digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan sebagainya. Dan fungsi yang keempat adalah penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan untuk jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Fungsi yang kelima adalah fungsi penyaluran hobi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah baik juga dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya. Pada perpustakaan sekolah harus ada buku-buku tentang berbagai jenis pekerjaan tangan, buku tentang kesenian dan keterampilan, serta biro bisnis dan lain sebagainya. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Para pelajar dapat diikuti sertakan dalam pekerjaan rutin perpustakaan seperti membantu menyelenggarakan peminjaman dan pengembalian buku, mencek buku-buku yang ada di rak, ataupun membantu siswa yang belum berpengalaman memanfaatkan perpustakaan.
Yang kedua adalah laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Secara sederhana, laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis laboratorium. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis tersebut biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, laboratorium P, dan sebagainya. Yang kedua, menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS dan labor IPA. Yang ketiga adalah menurut ilmu teknologi labor, itu laboratorium yang digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Perencanaan penggunaan labor. Sebelum guru dan siswa atau siswi menggunakan labor, perlu dibuat perencanaan penggunaan. Rencana penggunaan labor minimal harus memperhatikan hal-hal berikut. Ada 6. Yang pertama adalah jenis labor yang digunakan, 2 adalah pihak yang akan menggunakan, yang ketiga adalah waktu yang tersedia, yang keempat adalah peralatan yang perlu, yang kelima adalah jenis bidang studi, dan yang terakhir adalah topik yang dipraktikumkan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor seperti tadi. Yang pertama adalah menganalisis kurikulum secara keseluruhan, baik tujuan kurikuler, tujuan umum pengajaran, tujuan khusus pengajaran, pokok bahasan, serta subpokok bahasan. Yang kedua adalah menentukan bobot taksonomik pokok bahasan. Yang ketiga adalah menggunakan materi dari pokok bahasan. Yang keempat adalah mengembangkan desain instruksional. Yang kelima, tetapkan bagian dari materi pokok bahasan yang memerlukan laboratory work, dan yang keenam adalah peralatan yang akan digunakan. Dan yang terakhir adalah penetapan langkah dalam pengajaran dengan memakai laboratorium. Yang ketiga adalah UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau sering disingkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. UKS bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Jadi, layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utama, dan personalia sekolah lainnya sebagai sasaran tambahan. Tujuan dari usaha kesehatan sekolah atau UKS. Secara umum, tujuan dari UKS ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan tujuan khusus dari UKS tersebut adalah pertama, memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah untuk sehat. Sehat di sini meliputi fisik, mental maupun sosial. Yang ketiga adalah memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh yang buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kafetaria sekolah. Kafetaria, warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya untuk mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu. Keberadaan kafetaria, warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong pelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria atau warung atau sekolah ini secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa dalam keadaan lapar dan haus. Kafetaria, warung atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau secara dharma wanita sekolah. Namun, dari perhatian kepala sekolah harus memikirkan serta mengupayakan agar kehadiran kafetaria, warung atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dari proses belajar mengajar anak di sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam administrasi kafetaria sekolah. Yang pertama, administrasi kafetaria atau warung atau kantin sekolah harus menjaga kebersihan
kebersihan atau higienis masakan yang dijajankan kepada siswa. Yang kedua adalah tempat yang digunakan juga harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Tiga adalah makanan yang disediakan, hendaknya makanan yang bergizi tinggi, memiliki vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Yang keempat adalah harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima, atau yang terakhir, mengupayakan agar kafetaria atau warung atau kantin sekolah tidak memberikan layanan atau kesempatan kepada para siswa untuk dapat berlama-lama atau nongkrong. Kondisi ini seperti itu akan menyokong munculnya perilaku negatif. Baiklah, pada selanjutnya adalah mengenai sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada, layanan sarana peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi para peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasa ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Materi selanjutnya adalah mengenai peranan guru dalam administrasi perpustakaan di sekolah. Dalam proses administrasi perpustakaan sekolah, guru juga memiliki peranan yang penting. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah yang antara lain, pertama, guru memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka yang lainnya akan yang dibeli. Yang ketiga, guru mempromosikan perpustakaan, baik untuk memakai maupun pembinaannya. Yang keempat, guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Yang kelima, atau yang terakhir adalah guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Selanjutnya adalah peranan guru dalam UKS. Sebagai warga sekolah yang memiliki peranan penting dalam memegang kendali di sekolah, maka guru harus ikut andil dalam melaksanakan kegiatan UKS ini. Beberapa peranan guru dalam UKS antara lain pertama adalah guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa, yaitu sekali seminggu. Dan yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat, yaitu 4 bulan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian oleh ibu bapak dan teman-teman semua. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.